Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Untuk materi kali ini, kita akan membahas mengenai menghindari ghibah dan melaksanakan tabayun. Tentunya kalian sudah tahu ya arti dari ghibah itu apa. Ghibah berarti menggunjing, membicarakan kejelekan dan kekurangan orang lain. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan atau aib orang lain. Apabila dia tahu, dia tidak menyukainya. Jadi ghibah itu membicarakan seseorang di belakangnya. Mungkin karena apa? Mungkin karena salah satu penyebabnya tidak suka atau iri. Bisa menyebabkan orang itu menggibah. Pada ghibah terdapat pembicaraan mengenai kejelekan. Jadi yang dibicarakan itu adalah kejelekannya, bukan yang bagusnya. Bukan yang baik-baiknya, tetapi kejelekan orang atau aib dari orang tersebut. Karena kenapa? Karena dia tidak suka sama orang tersebut. Akhirnya dia menjelekkan orang lain tersebut. Adapun dalil tentang ghibah terdapat dalam surat An-Nisa ayat 148. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbullahul jahra bis-su'i minal qawli illa man zulima wa kana Allahu sami'an alima. Yang artinya Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizalimi. Dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Jadi dalam surat An-Nisa ini menjelaskan bahwa Allah itu tidak suka sama orang yang berkata buruk. Berkata buruk itu bukan hanya mencaci maki. Salah satunya adalah menjelekkan orang lain, menggunjing orang lain. Itu salah satu perkataan buruk. Jadi Allah itu tidak suka dengan perkataan buruk. Penyebab terjadinya ghibah antara lain yang pertama, membicarakan keburukan orang lain dengan keinginan mengangkat derajat dirinya sendiri. Yang kedua, sikap iri terhadap keberhasilan dan kesuksesan orang lain. Yang ketiga, sikap egois yang cenderung merendahkan orang lain. Yang keempat, balas dendam terhadap orang lain atau perilaku terhadap dirinya. Yang kelima, amarah yang tidak terkendali. Dan yang keenam, bercanda tanpa disadari dengan merendahkan orang lain. Itu penyebab terjadinya ghibah. Saya contohkan misalnya di sini yaitu sikap iri. Sikap iri itu bisa membuat orang itu membicarakan kejelekan orang lain. Misalnya temannya sukses, nilainya bagus, diterima di sekolah SMA 1 misal. Nah, itu di belakangnya dibicarakan. Atau pernah punya masalah, bertengkar. Akhirnya balas dendam. Jadi dalam hidupnya karena saking sudah amarahnya selalu membicarakan temannya yang ada masalah tersebut. Itu salah satu contoh. Bagaimana cara menghindari perbuatan ghibah? Yang pertama, kita bisa berkumpul dengan orang-orang yang saleh. Karena dengan berkumpul orang-orang yang saleh, maka kita akan mengikuti apa yang dilakukan dengan orang-orang yang saleh. Salah satu contoh, melaksanakan sholat berjamaah, berzikir. Jadi untuk melakukan ghibah itu sudah tidak ada waktu. Yang ada waktu hanyalah beribadah. Yang kedua, menyadari diri bahwa Allah Subhanahu wa taala itu membenci seseorang yang telah menggunjing saudaranya. Jadi Allah tidak suka jika kita itu menggibahi orang lain.
Berintrospeksi diri dengan melihat aib diri sendiri dan selalu berusaha memperbaikinya. Jadi kita harus introspeksi diri ya. Jangan aib orang lain aja yang kalian pingin tahu atau yang kalian diumbar ya. Aib kamu juga kan kalau diumbar bagaimana? Kita kan sama-sama punya aib. Makanya kita harus introspeksi di diri. Yang keempat, menjaga lisan. Nah, lisan ini yang terpenting, yang utama. Kalau kita menjaga lisan, insya Allah kita akan selamat. Selamatnya bagaimana, Bu? Ya, salah satu contoh, jika kita tidak menjaga lisan, jika kita menggibahi seseorang, dan ternyata orang tersebut menyampaikan kepada orang yang digibahi apa tidak bertengkar. Itu salah satu contoh. Lisan ini bisa membuat sakit hati, akhirnya bertengkar, dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah berpikir positif. Berpikirlah positif, jangan selalu berpikir negatif. Seperti itu ya. Jadi untuk materi hari ini kita sudah mempelajari tentang apa itu arti ghibah, ayat Al-Qur'annya itu apa, terdapat dalam surat apa, serta bagaimana cara menghindari perbuatan ghibah. Untuk materi selanjutnya kita akan membahas tentang melaksanakan tabayun. Nah, anak-anakku sekalian, Ibu akhiri sampai di sini materi tentang ghibah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.